Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang kisah Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang bagian ke-22. Di Pegunungan Danareja inilah Ratu Kalinyamat melakukan laku prihatin. Ia melakukan tirakat puasa, dalam keadaan tidak mengenakan satu lembar pakaian pun, alias dalam keadaan telanjang bulat. Ia telah bersumpah tetap akan melakukan puasa dalam keadaan telanjang bulat, sampai Arya Penangsang tewas, dan ia bisa mensucikan diri keramas dengan darah Arya Penangsang. Ia tidak bisa melupakan Arya Penangsang yang telah membunuh suaminya. Joko Tingkir yang dikenal sebagai Adipati Hadiwijaya, dengan ditemani Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, Raden Danang Sutawijaya atau nantinya dikenal sebagai Panembahan Senopati, segera menuju ke Pegunungan Danareja. Ternyata Ratu Kalinyamat ditemani oleh para dayang-dayangnya. Abdi dalam yang setia menemani, kemanapun tuan putrinya pergi. Selain dayang-dayang, beberapa harta yang cukup melimpah juga terbawa ke Pegunungan Danareja. Pertemuan antara Ratu Kalinyamat dengan rombongan Joko Tingkir tidak secara langsung, jadi masih ada tirai yang menghalangi. Maklum saja Ratu Kalinyamat masih dalam keadaan bugil, tanpa selembar pakaian pun. Joko Tingkir pun berkata, "Mohon maaf Kakang Embok Ratu Kalinyamat, kedatangan kami ke sini mengganggu kehusukan Kakang Embok saja." Segera Ratu Kalinyamat menimpali, "Dimas Hadiwijaya, terima kasih sekali telah berkenan meluangkan waktu mengunjungiku di tempat seperti ini." Joko Tingkir pun melanjutkan perkataannya, "Kedatangan kami kemari, selain ingin mengunjungi Kakang Embok, juga ingin mengingatkan, bahwa kematian seseorang telah ada yang menentukan, yaitu semuanya kehendak Allah Ta'ala semata. Kami prihatin dengan keadaan Kakang Embok, dan berharap Kakang Embok segera menyudahi laku prihatin puasa seperti ini." Ratu Kalinyamat menjawab, "Hatiku sudah hancur, Dimas Hadiwijaya, matahariku telah direnggut oleh Arya Penangsang. Sumpah terlanjur sudah diucapkan, pantang untuk ditarik kembali, dan saya akan tetap melakukan hal ini sampai kepala Arya Penangsang terpenggal." Tidak berhenti sampai di situ. Ratu Kalinyamat pun berkata, "Dimas Hadiwijaya, sebagai Adipati Pajang dan adik iparku, tidakkah engkau berkenan membantu Kakang Embokmu ini?" Joko Tingkir pun berkata, "Kakang Embok, saya mengerti akan perasaan Kakang Embok, namun jika saya menyerang Arya Penangsang, maka semua orang menganggap saya sebagai orang yang haus kekuasaan. Bagi saya cukup saja Pajang. Tidak ada niat untuk menguasai Demak, toh saya tidak mempunyai garis keturunan kerajaan Demak." Ratu Kalinyamat pun salah paham, dan kembali berkata, "Saya mengetahui. Dimas Hadiwijaya tidak punya ambisi menguasai Demak. Aku akan memberikan seluruh harta kekayaanku bagi siapa saja yang bisa memenggal kepala Arya Penangsang. Dapatkah Dimas Hadiwijaya membantuku, memenggal kepala Arya Penangsang?" Kaget juga, seperti petir di siang bolong. Joko Tingkir mendengar pernyataan Ratu Kalinyamat. Ia pun menjawab, "Mohon waktu Kakang Embok agar saya bisa memberikan keputusan yang terbaik. Besok malam insya Allah saya akan kembali memberikan jawabannya." Demikian akhirnya, Joko Tingkir undur diri mohon pamit, dan berjanji keesokan harinya akan datang lagi ke Pegunungan Danareja. Setelah rombongan Joko Tingkir meninggalkan Pegunungan Danareja, tinggallah Ratu Kalinyamat yang cukup gelisah. Ia bertanya dalam hati, apakah Joko Tingkir akan membantunya untuk membinasakan Arya Penangsang. Jika Joko Tingkir tidak bersedia, pupuslah sudah cita-citanya dan ia akan selamanya bertirakat bugil terus, sampai akhir hayatnya. Ketika ia sibuk memikirkan apa yang akan diputuskan Joko Tingkir, seorang dayang-dayangnya memberitahu bahwa ada tamu yang akan menghadap kepadanya.
Ternyata tamu itu adalah Ki Ageng Pemanahan, yang tadi bersama Joko Tingkir menghadap. Ki Ageng Pemanahan menyarankan kepada Ratu Kalinyamat, agar semua dayang-dayangnya bersolek dan berhias diri secantik mungkin, agar Joko Tingkir terpikat dan bisa menyetujui dan mengabulkan permintaan Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat maklum adanya, dan ia pun menyanggupi, bahkan bila perlu, seluruh dayang-dayangnya akan diserahkan kepada Joko Tingkir, jika ia berhasil menebas kepala Arya Penangsang. Dengan kata lain, hidup dan matinya Ratu Kalinyamat dipertaruhkan demi sebuah kepala Adipati Jipang. Puas Ki Ageng Pemanahan mendengar hal itu, dan ia pun kembali menuju tempat di mana Joko Tingkir dan rombongan menginap. Keesokan harinya, di siang hari, Joko Tingkir bertanya kepada Ki Ageng Pemanahan. "Kakang Pemanahan, bagaimana menurutmu, apakah Pajang akan menghadapi sepak terjang Arya Penangsang beserta pasukan Jipang?" Joko Tingkir memerlukan sekali nasihat Ki Ageng Pemanahan dalam menghadapi kasus penting ini. Ki Ageng Pemanahan berkata, tidak ada pilihan Dimas Hadiwijaya, cepat ataupun lambat Jipang akan menyerang Pajang. Jika Arya Penangsang berhasil menjadi Sultan Demak, maka seluruh daerah di bawah Demak termasuk Pajang menjadi taklukannya. Jika Pajang tidak mau tunduk pasti akan terjadi perang. Jadi cepat atau lambat pasti akan terjadi peperangan Dimas Hadiwijaya. Joko Tingkir pun mengiyakan apa yang dikatakan Ki Ageng Pemanahan. "Benar sekali Kakang Pemanahan, mestinya aku harus perang tanding dengan Arya Penangsang, agar tidak semakin banyak korban prajurit yang berjatuhan. Semakin cepat semakin baik," demikian kata Joko Tingkir. Namun demikian Ki Ageng Pemanahan cepat berujar, "Sebaiknya jangan Dimas yang turun tangan secara langsung, masih banyak prajurit atau warga Pajang yang sanggup menghadapi Arya Penangsang. Walau bagaimanapun Dimas Hadiwijaya masih satu perguruan dengan Arya Penangsang, sama-sama murid Sunan Kudus." Joko Tingkir pun menyetujui usul Ki Ageng Pemanahan, dan mereka bersiap-siap menuju pegunungan Danareja untuk memberi jawaban kepada Ratu Kalinyamat. Ketika sampai di pegunungan Danareja, kagetlah Joko Tingkir, begitu berbeda dengan sehari sebelumnya. Para dayang-dayang begitu cantik, bersolek dengan bau yang semerbak wanginya. Apalagi ketika seorang dayang menyuguhkan minuman kepadanya, seorang dayang yang paling cantik, paling muda, begitu menggetarkan hatinya. Ratu Kalinyamat melihat gerak-gerik salah tingkah seorang Joko Tingkir yang begitu dikjaya, sakti mandraguna. Ia pun segera memburu dengan pertanyaan untuk meminta jawaban. "Dimas Hadiwijaya, bagaimana sudah memikirkan jawaban atas permintaan saya? Jika Dimas berkenan memenuhi permintaan saya, selain seluruh harta Demak, seluruh dayang-dayang ini, boleh diboyong ke Pajang. Saya minta 1 atau 2 dayang-dayang saja yang telah berumur senja, agar menemani saya sehari-hari. Bagaimana Dimas Hadiwijaya?" Joko Tingkir tersentak kaget, bagi Pajang tidak ada pilihan, harus berhadapan dengan Jipang. Namun tawaran Ratu Kalinyamat semakin membuat puyeng Joko Tingkir, dan tanpa ragu-ragu ia pun menjawab, "Kakang Embok Ratu Kalinyamat, usahlah bersedih, jangan khawatir, akan aku persembahkan kepala Arya Penangsang kepada Kakang Embok." Ratu Kalinyamat begitu senang hatinya mendengar jawaban Joko Tingkir. Ia pun berkata, "Terima kasih Dimas Hadiwijaya, aku menunggu janjimu, ingin aku melihat kepala Arya Penangsang terpenggal." Joko Tingkir pun menghaturkan pamit, dan ia akan menyampaikan utusan, jika semuanya telah selesai dilaksanakan. Bagaimana sepak terjang Joko Tingkir agar bisa memenuhi janjinya? Nantikan di episode mendatang. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.